Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak, Pak? ini mau nanya Yang ketiga adalah untuk zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif Fatwa TV bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Beliau adalah wakil ketua merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa haal, wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Sehat antum ya? Alhamdulillah. Ahlan insyaallah. Baik, sebelum Ustaz memulai nasihat pembukaan, kami sampaikan bahwa program ini juga ditayangkan oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk memulai nasihat pembuka. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pemirsa sekalian berkaitan dengan berbagai hal yang kita alami, terutama berkaitan dengan fikih-fikih kontemporer. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara khusus iman bahwa segala urusan kita ada di tangan Allah. Allah yang mentakdirkan, Allah yang menciptakan, dan hanya Allah yang kuasa merubahnya. Segala yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala yang terjadi telah Allah takdirkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Setiap orang yang beriman bahwa segala yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah, dan apapun yang terjadi pasti membawa hikmah, membawa kebaikan, pasti baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak pernah menginginkan satu kejelekan untuk hambanya. Pasti yang terjadi Allah takdirkan itu membawa kebaikan. Buruk atau menyakitkan atau menyusahkan itu hanya persepsi, itu hanya perasaan karena tidak sejalan dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Andai kita menerima semua itu, atau bahkan kita menantinya dengan penuh harapan, maka yang kita keluhkan sakit, yang kita keluhkan susah, menyedihkan, itu akan menjadi satu kesenangan tersendiri. Contoh sederhana, ketika Anda berkeringat, satu masa Anda merasa keringat itu adalah satu nikmat, makanya Anda berolahraga, beraktivitas untuk bisa mengeluarkan keringat. Anda berkata segar ketika keluar keringat. Tetapi di satu masa ketika Anda berkeringat, Anda merasa itu satu derita. Keringat sebetulnya bukan derita atau bukan nikmat. Yang menjadi derita atau nikmat itu adalah perasaan Anda. Anda mempersepsikan keringat sebagai derita, di lain waktu Anda mempersepsikan keluarnya keringat adalah sebagai satu nikmat. Karena ketika Anda mampu memandang suatu urusan dari sudut yang positif, mempersepsikan bahwa apapun yang terjadi itu adalah nikmat, maka sekejap Anda akan menikmati semuanya.
Karenanya marilah kita belajar husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa segala yang terjadi adalah kehendak Allah dan segala yang terjadi itu sebetulnya baik. Kita saja yang merasa itu sebagai sesuatu yang negatif. Kalau kita mau dan kita bersungguh-sungguh mau beradaptasi dan senantiasa mencari sudut yang positif untuk memandang segala yang terjadi, maka segala yang terjadi itu akan menjadi kebaikan. Nampak kebaikannya dan terasa nikmatnya. Karenanya marilah kita belajar. Marilah kita senantiasa berada di sudut yang positif atau yang disebut dengan husnudzan. Berbaik sangka dan jangan sekali-kali berburuk sangka. Ya, jangan sekali-kali berburuk sangka, karena kalau Anda membiasakan diri memandang suatu masalah dari sudut yang negatif, istri pun Anda anggap sebagai sebuah derita. Anak pun Anda anggap sebagai satu petaka, harta pun Anda anggap sebagai satu beban hidup, padahal semua itu adalah nikmat. Ya, itu pesan dari saya sebagai pembuka pada acara kita di sore yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik. Ya, jazakumullah kepada Ustadz atas nasihatnya yang sangat bermanfaat. Semoga para pemirsa dan para pendengar radio sekalian bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada para pemirsa maupun para pendengar radio sekalian, apabila ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer, silahkan menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media, bisa langsung dibacakan, Ustaz. Ya. Dari hamba Allah di Jawa Timur, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Arifin, saya ingin bertanya tentang zakat pertanian. Kalau menggunakan biaya tenaga dan pengairan, zakatnya adalah 5%. Apakah dihitung dari total keseluruhan hasil panen? Atau setelah dikurangi hutang pupuk dan lain-lain baru dikeluarkan 5%-nya? Mohon bantuan penjelasan. Baik. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum kepada saudara kita yang menyebut identitas dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Perlu saya luruskan dari persepsi yang terungkap dari pertanyaan yang Anda sampaikan, bahwa besar kecilnya zakat pertanian tidak diukur dengan biaya cocok tanamnya, tetapi dari model perairannya. Bila model perairannya itu adalah menggunakan mesin atau mungkin dulu dengan ditarik dengan binatang atau yang lainnya, maka zakatnya itu 5%. Tetapi bila model pengairannya itu irigasi, Anda hanya mengalirkan air, atau air hujan, tada hujan, atau dari sumber air yang keluar dari ladang Anda, maka zakatnya adalah 10% atau disebut usyur. Adapun biaya produksi berupa pembajakan, penyangkulan, dan lain sebagainya, maka itu tidak diakomodir dalam besaran zakat. Dan zakat itu sebagaimana Allah tegaskan, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikan hak pertanian itu pada hari engkau memanennya. Sehingga dari redaksi ayatnya jelas bahwa zakat itu dihitung dari total hasil panen sebelum dikurangi biaya produksi, biaya cocok tanam, sebelum dikurangi pupuk dan lain sebagainya. Sehingga hitunglah zakat itu ketika Anda panen, berapa total hasil panen Anda dapat sebelum Anda olah menjadi beras, tetapi dia betul-betul masih dalam bentuk gabah, ya, bukan gabah kering. Dihitungnya dari gabah masih basah kalau itu pertanian adalah berupa pertanian padi. Allah taala alam. Baik, jazakallah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Hendra di Riau. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana status sebuah ruko yang pembeliannya menggunakan harta yang bercampur uang riba, bercampur dengan uang riba? Ya. Ruko tersebut apakah boleh digunakan atau harus dijual kembali? Harga ruko tersebut 700 juta, 400 juta adalah uang halal dan 300 juta adalah uang hasil riba. Terima kasih atas jawabannya. Baik.
Barakallahu fiik kepada saudara Hendra di Riau ya, atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila yang dimaksud dengan uang hasil riba adalah uang hasil hutang dari bank, maka Anda boleh menggunakan ruko tersebut dan ruko itu halal untuk Anda gunakan. Tetapi Anda menanggung dosa karena Anda telah membayar riba. Anda yang berutang 200 atau 300 juta, kembalinya menjadi 400 atau 350. Maka inilah riba. Namun karena Anda sebagai pihak yang memberi, bukan yang memungut. Ya, Anda yang memberi riba, memberi tambahan, memberi bunga kepada bank. Maka ruko yang Anda beli itu halal untuk Anda gunakan. Karena Anda tidak mendapatkan tambahan riba, tetapi Anda justru harta Anda berkurang gara-gara harus membayar bunga. Namun tentu sekali lagi Anda berdosa besar karena telah membayar bunga, menyetujui akad yang mengandung unsur riba. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala fil itsmi sawa. Allah melaknati yang memakan riba, yang memungut tambahan dari piutangnya, yang memberi tambahan dari hutang, kemudian saksinya dan juru tulisnya, semua itu dosanya sama kata Nabi. Tetapi tentu yang memungut dia wajib mengembalikan tambahan dari pokok hutangnya, dan yang memberi wajib bertobat karena dia telah memberi riba kepada orang yang memungutnya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan. Alan. Sudah ada penelpon yang menunggu. Baik, kita angkat ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Sarah di Tasikmalaya. Ya, silahkan Ibu. Gini Pak Ustadz, Ya, silakan. kalau misalkan kita top up di marketplace gitu, Baik. kita kan nggak boleh pakai ini apa, gratis ongkir atau Ya. Bonus potongan harga. tapi kan di marketplace itu ada dua kategori gitu. Gratis ongkirnya khusus untuk top up, sama yang umum itu khususnya 1 bulan sekali. Jadi apakah boleh pakai gratis ongkirnya? Ya. Yang pakai yang umum itu? Siap. Sudah cukup? Ya cukup. Makasih Ustaz. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sarah atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik, hidayah kepada Ibu Sarah, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Promosi yang dilakukan oleh marketplace dengan memberikan potongan harga atau diskon, ataupun dengan membebaskan ongkos kirim, yang itu dilakukan dalam dua model. Model pertama adalah diberikan kepada orang yang melakukan transaksi dengan melakukan top up terlebih dahulu, menyimpan sejumlah dana di rekening marketplace, ya. Maka top up atau dana yang tersimpan dalam top up atau saldo atau sebutan yang lainnya itu adalah satu piutang dari pengguna aplikasi yang dihutangkan kepada pemilik aplikasi. Dan ketika ada keuntungan berupa potongan harga ataupun bebas ongkos kirim, maka keuntungan ini adalah riba. Seperti halnya ketika kita nabung di bank, menyimpan dana kita di bank, kemudian kita mendapatkan bunga, ada tambahan nilai berupa bunga sekian rupiah di setiap bulannya, atau berupa bonus, kadang ada undian, kadang ada hadiah, berbagai macam barang, maka itu adalah riba. Tetapi ketika bonus itu diberikan secara random, secara acak kepada semua yang melakukan transaksi, bukan karena hutangnya, tetapi yang tunai pun, yang melakukan transaksi tunai ketika dia pembelian langsung transfer, atau mungkin itu adalah program yang periodik sebulan sekali, setiap pengguna aplikasi atau pengguna marketplace yang frekuensi transaksinya bagus, misalnya berkali-kali setiap bulan, maka dari sekian transaksi itu dia akan mendapatkan bebas ongkos kirim. Walaupun pembayarannya dia lakukan secara tunai tanpa top up, maka kalau yang didapat itu adalah bebas ongkos kirim ataupun potongan harga, dan itu
tanpa ada top up terlebih dahulu, maka ini halal hukumnya untuk kita gunakan atau kita terima. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah. Ahlan barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Miftah di Riau. Ya. Bismillah, Ustadz, bagaimana hukumnya meminjam uang dengan jaminan motor atau handphone? Ya, baik. Barakallahu fiik kepada saudara Miftah di Riau ya. Yes. Atas kebersamaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada saudara Miftah, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Berhutang sejumlah dana dengan memberikan jaminan berupa motor, tanah, rumah, elektronik atau yang lainnya, itu satu hal yang halal. Tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah tatkala ada bunga. Ya, berhutang 10 juta, nanti kembalinya menjadi 11 juta. Maka pertambahan 1 juta ini adalah riba. Adapun bila tanpa pertambahan, hutang 10 juta, kembali 10 juta, maka ini halal. Namun, sebagian orang melakukan satu trik agar mendapatkan pertambahan, namun pertambahan tersebut ya dikesankan tidak riba. Dibuat nama-nama yang bisa dikatakan mengelabui masyarakat, yaitu dengan misalnya administrasi, dengan sebutan misalnya biaya sewa gudang untuk penyimpanan motor, biaya perawatan dan lain sebagainya. Padahal barang-barang yang diagunkan tersebut tidak perlu perawatan. Dan sejak zaman dahulu namanya agunan itu pasti akan menyita tempat. Zaman dahulu sebagian orang itu menerima agunan berupa hewan ternak. Maka otomatis hewan ternak itu akan memanfaatkan satu space di kandang orang yang memberi piutang, dan itu sejak zaman dahulu tidak pernah dibolehkan adanya pertambahan nilai atau ongkos dengan kedok tadi sewa tempat ya. Karena agunan itu diadakan untuk kepentingan kedua belah pihak. Kepentingan yang menghutangkan kreditur. Kenapa? Kreditur akan mendapatkan jaminan bahwa dana yang dihutangkan itu aman karena di backup dengan agunan. Dan kepentingan pihak yang berhutang, nasabah atau debitur, yaitu kalau dia gagal bayar, dia bisa melunasinya dengan menjual barang yang dia agunkan. Sehingga ini ada dua kepentingan. Karena agunan itu maslahatnya kembali kedua belah pihak, maka tidak boleh ada keuntungan. Karena setiap piutang yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Nah, sehingga bila betul-betul itu tanpa ada keuntungan, ada pertambahan, tanpa ada pemanfaatan barang agunan, sebagian orang tidak mau mengambil bunga dengan mengatakan nanti ketika bayar 10% tambahannya. Tetapi sebagai alternatif pengganti bunga tersebut, katanya barang yang Anda gadaikan di saya akan saya gunakan sampai Anda bisa melunasi. Sawah yang Anda agunkan akan saya garap dan hasilnya saya ambil sampai Anda mampu melunasi. Motor yang Anda agunkan akan saya kendarai sampai Anda mampu melunasi. Ini adalah bentuk riba ya. Tetapi bila motor atau barang-barang yang diagunkan itu betul-betul hanya disimpan sebagai barang jaminan saja tanpa dimanfaatkan, maka itu adalah suatu hal yang halal. Wallahu taala a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudari Muti'ah di Jawa Barat, Ustaz. Baik. Ustaz, apa hukum berjualan top up atau isi ulang dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, dompet virtual seperti itu ya, Ustaz? Karena di situ misalkan pembelian top up 100.000, kemudian Anda menjualnya dengan harga 102.000. Ya. Dan juga apakah ini termasuk riba atau tidak, dan apa hukum berjualan voucher game? Karena Anda masih ragu dalam masalah ini, mohon penjelasan. Baik, saudara Muti'ah ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Muti'ah atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT senantiasa menambahkan taufiknya kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Top up
yaitu menyimpan dana di aplikasi yang dana tersebut akan digunakan untuk melakukan transaksi pembelian baik jasa ataupun layanan ataupun barang ya. Ketika ada memberikan jasa kepada orang untuk mentop upkan, mentransferkan dananya, maka ini sebatas jasa ya, di mana Anda mentransferkan atau mengirimkan, memasukkan dana orang tersebut ke akun dia. Maka ini adalah jasa. Sehingga di akun dia nanti akan masuk sejumlah dana 100.000. Adapun 2.000 yang Anda pungut itu adalah imbalan atas jasa Anda mentransferkan. Ini bukan hutang piutang ya. Ini bukan hutang piutang, namun ini adalah jasa transfer, jasa mengirimkan. Seperti ketika Anda datang ke bank, Anda kadang ingin mengirimkan sejumlah uang ke rekening tertentu, keluarga Anda atau tempat Anda melakukan transaksi, dan atas transaksi ini Anda dipungut ya. Atas pengiriman dana tersebut dipungut biaya administrasi kadang 5.000, kadang lebih. Dan praktek semacam ini tidak masalah, itu adalah halal karena ini adalah jual beli jasa biasa. Adapun bila yang Anda lakukan, Anda menghutangi, ya itu saya isikan dulu, nanti bayarnya kapan saja kalau Anda sudah punya. Maka ini bukan sekedar mentransferkan uang, tapi Anda menalangi, menghutangi. Ketika ada keuntungan, maka itu tentu hukumnya riba. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Adapun berjualan voucher game, Ustaz. Ya. Adapun berjualan voucher game, perlu kita fahami bahwa voucher game ataupun pulsa telekomunikasi, pulsa listrik, dan yang sejenis itu adalah jual beli hak guna. Di mana dengan Anda membeli voucher, membeli pulsa, membeli saldo untuk layanan yang tersebut, itu sejatinya adalah Anda membeli hak guna. Karena dengan membayar itu Anda mendapatkan akses untuk memanfaatkan jaringan, memanfaatkan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan. Nah, sehingga secara hukum menjual top up atau pulsa atau saldo di semacam ini itu tidak masalah, karena sejatinya yang Anda jual adalah hak guna layanan. Namun yang perlu diwaspadai adalah layanan yang Anda jual itu. Ketika layanan tersebut ternyata adalah layanan yang haram untuk mengakses film-film porno, video-video porno, maka tentu haram. Demikian pula ketika Anda menjual top up atau pulsa atau akun untuk bermain game, yang permainan itu mengandung unsur haram, ada musiknya, ada mempertontonkan gambar-gambar wanita yang tidak senonoh, yang membuka aurat, maka tentu ini adalah satu hal yang haram tentunya. Apalagi di sisi lain, bermain game secara berlebihan sampai mengeluarkan biaya yang banyak, menghabiskan waktu yang berlebih banyak, itu tentu adalah satu bentuk kebodohan. Satu bentuk kebodohan, karena ini termasuk menghambur-hamburkan harta, membuang-buang waktu, energi, tenaga, pikiran untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Dan ini termasuk hal yang dicela oleh Nabi SAW dalam sabdanya, Innallaha kariha lakum qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Allah itu membenci 3 hal untuk kalian lakukan. Yang pertama adalah banyak menyibukkan diri dengan isu, gosip, qila wa qal, katanya dan katanya. Wa kathratus su'al, banyak meminta harta orang, meminta bantuan orang, ataupun banyak bertanya, ya, karena soal itu artinya juga bertanya untuk sekedar ingin tahu saja, bukan untuk diamalkan, sekedar fuduli, kepo kata orang. Dan yang ketiga adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, membuang harta, menggunakan harta tanpa ada manfaat yang didapat. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi pada permainan game, apalagi dari para penggemar game itu menghabiskan waktu yang cukup lama. Ya, menghabiskan waktu yang cukup lama, dan dari para pemain game seringkali permainan game itu akan terbawa dalam tidur mereka, terbawa dalam aktivitas mereka, bahkan sampai dalam ibadah sholat mereka. Sebagaimana yang terjadi pada
orang-orang yang suka bermain catur, bermain dadu, hayalan, bahkan meja catur mereka itu, papan catur mereka sampai terbayang-bayang dalam sholatnya, sehingga ketika dia sholat pun dia masih menyusun strategi bagaimana mengatur bidak-bidak dalam catur tersebut. Tentu ini satu hal yang sangat buruk ya, sehingga banyak para ulama, salah satunya adalah Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa bermain catur walaupun tanpa ada judi, tanpa praktek judi itu termasuk perbuatan yang haram, karena prakteknya menghalangi kita dari banyak hal yang seharusnya kita tunaikan, menjadikan kita lalai dari sholat, menjadikan kita menunaikan sholat tanpa ada kekhusyuan sama sekali. Ya, tentu ini kondisinya tidak jauh beda dengan praktek perjudian yang ada zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa alasan diharamkannya minum khamr, alasan diharamkannya judi, Allah tegaskan, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa an iqamis shalah. Sejatinya setan itu ingin membangkitkan kebencian, permusuhan di antara kalian. Banyak orang yang gara-gara bermain game, gara-gara bermain judi, gara-gara bermain catur, gara-gara minum khamar, saling bermusuhan, saling membunuh, saling membenci, saling memaki. Ya, sebagaimana dengan permainan-permainan tersebut, judi tersebut, setan juga ingin menjadikan kalian lalai dari apa? Mengingat Allah dan dari mendirikan salat. Ini fakta. Ya, betapa banyak orang yang sudah hobi main game, sholatnya berantakan, bahkan tidak sholat sama sekali. Dan kalaupun sholat, dia lalai. Ya. Dan ini termasuk dalam celaan Allah Subhanahu Wa Taala, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang ketika mereka sholat, mereka itu sholatnya lalai, tidak hadir bersama hatinya. Ia hanya sholat dalam bentuk raganya saja, fisiknya, tetapi hatinya, pikirannya, nalarnya masih berada di papan caturnya, masih berada di layar gamenya, masih berada di stick gamenya dan seterusnya. Karenanya para ulama mengatakan bahwa tidak diragukan, atau sebagian ulama melakukan tidak diragukan bahwa permainan yang semacam ini yang sampai menyebabkan orang lalai dari berzikir, lalai dari beribadah, melalaikan banyak kewajiban, itu adalah satu hal yang diharamkan. Karena itu banyak keluarga yang broken gara-gara permainan game, banyak anak yang durhaka kepada orang tua gara-gara permainan game, banyak anak-anak sekolah yang pendidikannya berantakan, prestasinya hancur, dan bahkan kesehatan mereka terganggu, nalar mereka menjadi terganggu, saraf mereka menjadi rusak gara-gara apa? Permainan. Karena itu saya mengimbau kepada orang tua, kaum muslimin, dan para pemerhati semuanya untuk menghindarkan anak keturunan kita dari permainan-permainan game, apalagi permainan game elektronik yang sangat berbahaya bagi kesehatan mental anak-anak kita. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari baik, sudah ada penelpon yang baik, kita angkat ya. Ya, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya tentang... Dengan Ibu siapa ini, Ibu? Ibu Rusmini dari Pacitan. Siap, Ya, Ibu. Silakan. Iya. Mau tanya tentang jual beli bergadaian. Ya. Umpamanya ini saya contohkan 3 orang ya Ustadz. Ya. Yang orang pertama itu kami sebut si A punya barang. Ya. Terus dia ingin menjualnya tapi cuma gade. Terus si B itu tidak punya uang tapi disuruh mencarikan siapa yang mau membeli tapi gade. Ya. Terus pihak ketiga si C itu yang membeli, tapi si B itu tadi minta jasa kepada si A. Akhirnya jasa tersebut dibagi-bagi kepada kemungkinan besar si C yang membeli itu juga dikasih, karena nanti kalau sudah dibeli lagi ditebus, namanya ditebus barang itu tanpa ada uang tambahan. Dan perjanjiannya barang tersebut seperti sepeda motor atau mobil itu perjanjiannya bisa dipakai. Itu bagaimana menurut hukum syariat Islam? Baik.
Sudah cukup Ibu? Yang menerima itu pembagian jasa itu termasuk, yang membeli itu apa termasuk halal, apa termasuk haram? Baik Ibu. Baik Ibu. Terima kasih jawabannya. Mari Ibu. Baik. Baik ya, terima kasih kepada Ibu Rosmini di Pacitan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Rosmini, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ini Mas Esfa, ini satu hal yang rancu ya di masyarakat ini, memang kadangkala seringkali bermain kata-kata. Gadai itu bukan jual beli. Gadai itu agunan, jaminan ya. Sehingga itu bukan untuk diperjualbelikan. Karena gadai itu diadakan karena adanya hutang. Ada hutang yang dipungut, diambil ya, si A berhutang kepada si B, maka si A menggadaikan barangnya untuk memberikan jaminan bahwa kalau dia gagal bayar maka si B bisa menjual barang itu untuk diambil sejumlah dana yang pernah dihutangkan. Namun masyarakat kadang bermain kata-kata dengan cara ini saya jual barangnya sampai tempo waktu misalnya 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan saya beli kembali. Ya, saya beli kembali dengan harga yang sama seperti ketika menjualnya. Dan selama masa gadai katanya barang itu saya sewakan, disewakan kepada si A, sehingga si A kemudian membayar sejumlah uang sewa kepada si B, karena itu sudah dianggap barangnya si B. Si B kemudian ketika sudah jatuh tempo 3 bulan menjual lagi barang itu kepada si A dengan harga yang sama. Ini permainan saja ya. Kadang juga tidak dengan seperti itu bentuknya, digadaikan dan kemudian barang itu digunakan oleh si B, dimanfaatkan. Ketika sudah jatuh tempo ditebus lagi. Kenapa ditebus? Itu kan bukan barang yang dia jual, itu dia gadaikan. Seharusnya si B tidak memanfaatkan karena hutang piutang itu adalah akad sosial ya. Nah, ini di masyarakat sering terjadi semacam itu Mas Yusuf. Dan ini adalah bentuk tahayul ya. Rasulullah SAW bersabda, la tartakibu maharimallah bi'adnal hiyal. Jangan sekali-kali kalian melakukan hal yang Allah haramkan hanya dengan sedikit kamuflase semacam itu. Praktek tebus menebus gadai yang berbunga atau dengan ketentuan memanfaatkan barang gadai, ini semuanya adalah praktek riba. Karena itu siapapun yang terlibat dalam praktek semacam ini, menjadi perantaranya, menjadi saksinya, menjadi juru tulisnya, mereka akan menanggung dosa yang sama, yaitu dosa ta'awun, tolong menolong dalam praktek riba. Karena itu saya sarankan kepada Ibu Rusmini agar tidak mengikuti praktek semacam ini, baik sebagai yang berhutang, yang menggadaikan atau yang menerima gadai, ataupun menjadi perantara atau saksi ataupun juru tulis di antara mereka. Wallahu ta'ala. Jazakallah. Pertanyaan berikutnya dari saudari Obin di Jakarta, Ustaz. Ya, saudara Obin berarti. Obin putra. Saudari. Karena beliau mengatakan sebagai seorang istri. Oh, oke. Saya seorang istri berprofesi sebagai seorang PNS. Baik. Apakah boleh bila saya ditugaskan keluar kota, apakah honornya halal? Baik, ya. Terima kasih kepada saudari Obin di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila Anda bertugas ke keluar kota dengan didamping oleh mahram, suami atau mungkin anak atau saudara, maka tidak ada yang perlu dirisaukan dan itu halal hukumnya. Tetapi ketika Anda bertugas keluar kota itu tanpa didamping oleh mahram, alias Anda safar tanpa mahram, maka Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah illa wa ma'ahadu mahramin. Tidak halal, kalau tidak halal berarti haram. Ya, tidak halal bagi seorang mukminah, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian untuk safar ya, dalam perjalanan 1 hari 1 malam tanpa didamping oleh mahram. Mungkin Anda berkata, loh safar saya cuma 1 jam Ustaz. Ya, itu adalah redaksi zaman dahulu, zaman Nabi. Safar perjalanan 1 hari 1 malam itu zaman dulu kisaran 80 kilo dengan kendaraan onta. Ya, kalau berjalan 1 hari 1 malam biasanya jarak tempuhnya sekitar 80 kilo. Nah, kalau sekarang sudah bisa dipastikan 80 kilo itu jarak yang sangat dekat ya. Tidak perlu Anda safar zaman sekarang, karena dari ujung ke kota ke ujung kota, terutama di kota-kota besar itu sudah mencapai 80 kilo.
Nah, sehingga ketika Anda bertanya, apalagi ini di Jakarta, di kota-kota besar ya, bertanya safar di luar kota, itu kemungkinan besar sudah lebih dari radius tersebut. Sehingga tidak diragukan bahwa itu adalah safar yang terlarang karena tanpa didamping oleh mahram. Adapun masalah upah yang Anda terima, karena Anda diupah bukan karena Anda safar, tetapi karena Anda melakukan satu job, satu pekerjaan. Ya, sehingga upah yang Anda terima, gaji yang Anda terima halal, apalagi Anda tidak selalu safar ya, sesekali tugas tersebut. Tetapi tentu Anda harus bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah SWT kalau melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu safar tanpa mahram. Dan tentu sekali lagi, dengan safarnya Anda tanpa mahram, terbuka banyak masalah mafsadah, baik berkaitan dengan anak-anak Anda yang Anda tinggalkan, dengan suami Anda yang Anda tinggalkan, sehingga ketika Anda pergi bisa jadi suami Anda tergoda dengan wanita lain, atau sebaliknya ketika Anda safar Anda tergoda dengan pria lain, dan ini sangat berbahaya ya. Karenanya saya sarankan kalau memang Anda harus bertugas keluar kota, ajak suami Anda, ajak mahram Anda untuk mendampingi, dan bila tidak bisa maka lebih baik Anda minta untuk tidak ditugaskan keluar kota. Wallahu taala a'lam. Jazakallah. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di Sumatera Barat. Baik. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana melunasi hutang riba yang dipinjam dengan cara menggadaikan BPKB kendaraan sebesar 10 juta yang baru terbayar separohnya, ya, baru terbayar sebelum orang tua meninggal 6 tahun lalu, itu baru separohnya. Dan dari pihak bank tidak pernah menagih, dan kami sebagai anak tidak tahu di bank mana BPKB tersebut tergadaikan. Bagaimana cara membebaskan orang tua dari hutang tersebut? Baik. Ya, alhamdulillah dari saudara siapa tadi? Hamba Allah. Hamba Allah yang mengajukan pertanyaan ini. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam regulasi atau tradisi utang piutang perbankan, bila yang berhutang itu meninggal dunia, biasanya hutang itu dihapuskan, dibebaskannya, ada pemutihan. Sehingga secara aturan orang tua Anda tidak lagi berkewajiban untuk membayar. Alias dari pihak bank merelakan memaafkan hutang tersebut karena pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia. Adapun barang yang tergadaikan, kalau yang tergadaikan itu BPKB-nya, sehingga fisik kendaraan masih ada di tempat di rumah Anda, maka kendaraan itu boleh Anda gunakan karena hutang orang tua Anda sudah dianggap lunas. Tetapi tentu orang tua Anda telah melakukan dosa besar, yaitu praktek riba ya, secara hukum dan baik secara hukum positif atau secara hukum syariat, karena sudah ada kesepakatan klausul kalau orang tua Anda meninggal, nasabah meninggal, hutangnya dianggap lunas, karena hutang perbankan itu biasanya di-cover oleh asuransi. Sehingga sisa hutang yang tidak terbayar itu biasanya dilunasi oleh perusahaan asuransi. Sehingga secara de facto orang tua Anda ketika meninggal dunia tidak lagi menanggung hutang apapun di perbankan. Ya, itu regulasi atau kebiasaan yang ada di negeri kita. Sehingga Anda tidak perlu risau dengan sisa hutang yang belum terbayar, karena itu sudah dianggap lunas dan sudah dilunasi. Namun yang menjadi masalah tentu orang tua Anda telah melakukan sudah dosa besar, sehingga Anda patut untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan wajib untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang tua Anda meninggal dalam kondisi masih melakukan perbuatan dosa besar. Karena itu perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkan ampunan untuk orang tua Anda. Perbanyak sedekah atas nama orang tua Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus, berkenan mengampuni dosa orang tua Anda yang telah terjerat dalam praktek riba. Adapun kendaraan yang masih ada karena tidak disita oleh perusahaan atau oleh bank, maka itu boleh Anda gunakan. Wallahu taala. Ya, pertanyaan berikutnya dari saudara Akbar di Sulawesi Barat. Baik. Assalamualaikum. Saya memulai baru-baru ini usaha kredit barang tanpa ada denda keterlambatan dengan modal kurang lebih modal awal 100 juta. Yang saya tanyakan bagaimana menghitung zakatnya, Ustaz? Baik. Sedangkan barang yang dikredit ada yang 2 tahun baru lunas,
Sehingga belum seluruh uang masuk. Ya. Baik. Bagaimana cara menghitung zakat tersebut? Ya, baik. Ya, barakallahu fiik kepada saudara Akbar atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau Anda sudah melakukan satu deal penjualan barang dengan skema kredit, pembayaran dicicil, maka statusnya Anda memiliki hak, memiliki kekayaan yang suatu saat itu akan bisa Anda akses, Anda terima. Ya, pada waktunya para pembeli itu akan melakukan pembayaran. Sehingga secara hukum, kalau barang-barang yang Anda kreditkan itu semula modalnya 100 juta, kalau dikalkulasi nilai penjualan Anda itu menjadi 200 juta misalnya, maka Anda harus membayar zakat sebesar 200 juta, zakat harta 200 juta, sehingga kalau 2,5%-nya dari 200 juta, maka Anda harus membayar sebesar 5 juta. Kenapa? Karena walaupun modal Anda 100 juta ketika pembelian, ketika modal awalnya 100 juta, namun ketika Anda sudah melakukan transaksi penjualan, Anda secara hukum, baik hukum positif ataupun secara hukum syariat, kekayaan Anda telah bertambah menjadi 200 juta. Walaupun sebagiannya itu ada di tangan konsumen, ya, belum terbayar. Masalah belum terbayar itu tidak menghalangi status Anda memiliki. Ya, status Anda memiliki uang, memiliki kekayaan sebesar 200 juta, maka sebesar itulah harta yang harus Anda zakati, karena statusnya zakat itu dikaitkan dengan status pemilik, memiliki harta, ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ya. Allah berfirman, pungutlah dari harta mereka sedekah yang akan mensucikan mereka. Dan semua orang sepakat piutang yang ada pada konsumen yang harus mereka bayar kepada Anda itu statusnya adalah harta Anda. Anda mengklaim bahwa mereka berhutang kepada Anda sejumlah uang. Rasulullah juga bersabda, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alim anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim. Sedekah itu atau zakat itu dipungut dari orang kaya, orang yang mampu. Dan semua orang sepakat ketika mereka tahu bahwa Anda menghutangkan barang senilai 200 juta kepada orang lain, maka mereka akan berkata, berarti kekayaan Anda sebesar 200 juta. Di ilmu akuntansi pun demikian. Aset Anda, kekayaan Anda berarti senilai 200 juta, bukan lagi 100 juta. Maka kalau Anda berurusan dengan pajak, Anda harus mengeluarkan pajak atas kekayaan Anda sebesar 200 juta. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan berikutnya dari saudara Fahmi di Jakarta. Baik. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya tentang hukum keikutsertaan program dari perusahaan asuransi kesehatan. Ya. Bagaimana hukumnya? Karena kami ikut sebagai anggota untuk sebagai sarana berobat yang insidentil, memang karena darurat. Bagaimana hukumnya ikut asuransi kesehatan tersebut? Karena tiap bulan harus kontrol berobat rutin. Sebagai informasi bahwa kami harus kontrol setiap bulan berobat ke rumah sakit dan biayanya cukup besar dan menjadi ringan dengan bantuan asuransi tersebut. Ya, baik. Dari saudara Fahmi. Ya, baik, barakallahu fiik saudara Fahmi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan taufik kepada Anda dan juga melimpahkan mengurniakan kesehatan kepada Anda atas kesembuhan atas penyakit yang Anda derita. Asuransi kesehatan yang ada di negeri kita semuanya adalah asuransi yang bersifat komersial, alias mereka berorientasi untuk mendapatkan profit, ya, berorientasi untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Tentu asuransi semacam ini tidak sejalan dengan ketentuan syariat, karena sistem asuransi itu nasabah atau anggota hanya membayarkan sejumlah uang dan kemudian dia akan mendapatkan fasilitas layanan yang nilainya itu bisa jadi lebih kecil dari nominal yang dia bayarkan, bisa jadi lebih besar. Ya.
Ketika nominalnya lebih kecil maka dia diuntungkan. Ketika nominalnya lebih besar atau nominal yang dia bayarkan lebih besar dibanding layanan yang dia dapat, maka dia dirugikan. Alias nasabah membayar sejumlah uang itu bukan untuk sedekah, bukan untuk sosial, tapi untuk mendapatkan reward atau mendapatkan pengembalian dalam bentuk layanan. Sehingga ini bisa dikatakan bukan akad sosial tetapi akad komersial. Anda membayar sejumlah uang agar mendapatkan beberapa layanan yang Anda harapkan. Ketika tidak ada kejelasan berapa layanan yang harus Anda dapat, sedangkan nominal yang harus Anda bayar itu flat, pasti, maka berarti terjadi akad antara Anda dengan penyedia layanan asuransi dalam kondisi akad itu mengandung unsur gharar, karena tidak jelas apa yang Anda akan dapatkan, apa yang harus mereka berikan kepada Anda. Padahal dalam akad, baik itu jual beli jasa atau jual beli barang, tidak boleh ada unsur gharar. Semuanya harus transparan, ada kejelasan. Rasulullah SAW bagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW an bai'il hasati an bai'il gharar. Nabi itu melarang setiap jual beli yang menggunakan media batu, ya, untuk memilih barangnya itu dengan cara dilempar atau dengan cara ditembak atau dengan cara dipanah atau dengan cara misalnya tombak, ya, lemparlah sesuatu maka yang kau berhasil lempar itu adalah menjadi milik Anda dengan sekian rupiah. Kalau Anda gagal mengenai maka uang Anda hilang, ya. Atau setiap transaksi yang mengandung unsur gharar, gambling, ketidakpastian. Nah, asuransi itu adalah satu akad yang mengandung unsur gharar. Maka ini para ulama kontemporer sepakat itu, atau mayoritas ulama kontemporer mengatakan itu hukumnya haram. Nah, karena Anda tadi mengatakan ini adalah asuransi mandiri, di mana Anda yang mendaftarkan secara mandiri, maka dikatakan ini haram. Urusan Anda membutuhkan tidak membutuhkan, itu bukan menjadi alasan untuk kemudian yang haram menjadi halal, ya. Kecuali bila asuransi tersebut adalah sesuatu yang dipaksakan, Anda tidak bisa menghindar. Anda tidak bisa menghindar. Atau Anda hanya menerima, bukan mendaftar sebagai pengguna mandiri, di mana ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan atau instansi pemerintah, maka secara otomatis oleh perusahaan instansi Anda akan didaftarkan dengan mekanisme pembayarannya yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi tersebut. Maka dalam kondisi ini Anda hanya sebagai penerima, pengguna, karena karyawan baik karyawan swasta ataupun pemerintah berhak mendapatkan layanan kesehatan, itu adalah hak karyawan, ya. Maka Anda dalam hal ini hanya sebatas penerima, bukan sebagai pendaftar. Maka Anda boleh menggunakan fasilitas tersebut. Tetapi ketika Anda sebagai pendaftar mandiri, maka idealnya Anda tidak mendaftarkan diri Anda pada asuransi tersebut. Tetapi ketika ada regulasi dari pemerintah yang mengharuskan, Anda tidak bisa menghindar. Maka dalam hal ini segala risiko, segala tanggung jawab atas kesalahan sistem yang ada di praktek asuransi tersebut ditanggung oleh pemerintah yang mewajibkan sistem itu kepada masyarakatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagi peserta atau anggota yang dipaksa tadi, ya, boleh menggunakan? Ya, secara itu boleh, karena memang itu dipaksa oleh pemerintah, ya. Misalnya dengan regulasi undang-undang seperti yang sekarang, masyarakat harus menggunakan asuransi BPJS misalnya, dan itu diwajibkan atas semua PNS, aparatur negara sipil ataupun militer, kepolisian, termasuk semua karyawan, ya, yang bekerja dengan upah, itu diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya di asuransi. Maka secara hukum itu dosa ditanggung jawab oleh pemerintah, ya, karena itu sudah dipaksakan oleh pemerintah. Wallahu a'lam. Taib, jazakallah khairan. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudara Adit di Jawa Barat, Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya menempati rumah adik saya yang dibeli dengan kredit dengan KPR bank syariah, dan sekarang masih dalam masa cicilan. Dan saya meragukan kehalalannya, tapi keluarga menganggap sudah sesuai syariat karena menggunakan bank dengan label syariah. Ya.
Mohon arahan saya khawatir ada riba dan secara tidak langsung saya menggunakan atau memanfaatkan harta riba yang sedang masih berjalan dalam masa transaksi. Baik. Ya, meskipun saya tidak ikut secara langsung dalam akad transaksinya. Baik. Ya. Barakallahu fiik saudara Adit atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama telah menjelaskan bahwa harta haram itu ada dua model. Haram karena fisiknya, babi, bangkai, darah, binatang buas. Ini haram karena fisiknya memang haram. Maka Anda mendapatkan harta haram model ini dengan cara apapun, membeli, menyewa, diberi, hadiah, pinjam, semuanya tetap haram. Karena keharamannya berlaku atas semua orang. Adapun haram kedua adalah haram karena cara mendapatnya. Ya, maka keharamannya hanya berlaku atas orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang haram. Adapun orang yang mendapatkannya dengan cara yang halal maka tidak masalah. Ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Anda menggunakan rumah tersebut ya itu halal karena Anda dipinjami oleh adik Anda. Tidak ada urusan Anda dengan dari mana, dengan apa adik Anda membeli. Ya, baik dengan KPR atau dengan tunai atau yang lainnya, itu urusan dan tanggung jawab adik Anda. Apalagi dari sisi kedua, walaupun adik Anda membeli dengan sistem KPR, maka adik Anda tidak memungut riba. Adik Anda hanya membayar riba. Sehingga rumah tersebut halal untuk dimiliki oleh adik Anda walaupun adik Anda menanggung dosa riba. Ya, karena pembiayaannya dengan mengandung unsur riba. Itu kalau memang betul-betul KPR-nya berbunga. Tetapi sebagian perbankan syariah, saya katakan sebagian, sudah bisa menerapkan skema jual beli murabahah yang betul-betul syar'i, di mana bank membeli terlebih dahulu rumah tersebut dari pemiliknya dan kemudian baru menjual dan kemudian mengkreditkan kepada nasabah. Bila ini yang terjadi maka halal, ya, sehingga tidak bisa serta-merta kita katakan itu haram. Dan kalaupun sistem KPR-nya tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, maka dosanya dipikul oleh adik Anda saja, tidak kepada Anda, sehingga Anda halal untuk menggunakannya. Halal untuk menggunakan rumah pinjaman adik Anda tersebut, ya. Dan kalaupun itu betul-betul riba, maka adik Anda pun juga masih tetap halal menggunakan rumah itu walaupun dia menanggung dosa riba, karena dia bukan sebagai pemungut riba tetapi dia sebagai pihak yang dipungut, sehingga dia berada di pihak yang dizalimi, bukan pihak yang menzalimi. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan. Ahlan. Sudah ada penelpon yang menunggu. Baik, kita angkat. Penelpon terakhir insyaallah. Baik. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Rahma di Jawa Timur. Silahkan Ibu Rahma. Tanya tentang zakat mal. Baik. Iya, zakat mal emas saya itu berikan kepada adik saya yang punya banyak tanggungan. Baik. Apakah itu diperbolehkan? Tapi karena adik saya itu bukan adik sebenarnya, kerabat itu punya tanggungan hutang ke suami saya. Nah, itu saya niatkan untuk membayar hutangnya adik suami saya tanpa saya berikan uang tersebut lewat adik itu, karena saya kok nggak yakin kalau saya berikan uangnya itu mau dibayarkan gitu, mesti kemungkinan itu buat untuk yang lain gitu. Betul gitu. Baik. Apakah begitu itu? Baik, sudah cukup? Ya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rahma atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu Rahma, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan tentang metode distribusi zakat dan juga orang-orang yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah. Sejatinya sedekah atau zakat itu diberikan kepada lil fuqara, diberikan untuk dimiliki oleh kaum fuqara dan masakin, wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya, wal gharimin, dan juga orang-orang yang gharim, orang yang terlilit hutang.
Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wal mu'allafati qulubuhum innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Salah satu kriteria penerima zakat adalah orang yang gharim, terlilit utang, dia tidak mampu membayar hutang, ya, atau penghasilannya jauh lebih kecil dibanding tanggungan yang harus dia bayar. Dan pada redaksi ayat ini Allah menggunakan wafi, ya, dan zakat itu boleh digunakan untuk memerdekakan budak, digunakan untuk membebaskan orang yang terlilit utang, ya, dan juga digunakan untuk membiayai jihad fisabilillah. Nah, karena redaksi ayatnya menggunakan wafi dan digunakan untuk keperluan memerdekakan budak, membebaskan orang yang terlilit hutang, maka para ulama mengatakan boleh mendistribusikan zakat dengan diberikan langsung kepada orang yang terlilit hutang untuk kemudian dia gunakan membayar hutangnya, atau kita potong jalur, potong kompas tanpa harus diserahkan terlebih dahulu kepada orang yang terlilit hutang, tetapi langsung dilunaskan atau dibayarkan kepada kreditur. Ini untuk melunasi hutangnya si fulan, sehingga dengan kita bayarkan langsung kepada kreditur yang menghutangi, maka hutangnya lunas. Dan alhamdulillah pada kasus yang ditanyakan tadi, Ibu Rahma, bahwa pihak yang menghutangi itu adalah suami, dan yang berkewajiban bayar zakat adalah istri, dan yang berhutang adalah saudaranya istri. Sehingga dalam hal ini Ibu Rahma bisa membayarkan hutang saudaranya Ibu Rahma tadi kepada suami. Ini hutang saudara saya lunasi, saya bayari, jangan ditagih lagi, sehingga saudari Ibu Rahma telah dianggap lunas atau terbebas atau minimal terkurangi hutangnya. Dan ini insya Allah secara ini metode semacam ini dibolehkan menurut pendapat para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khair. Sudah sampai di akhir acara. Masya Allah, tidak terasa ya. Barakallahu fiikum. Jazakallah khair. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio sekalian, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terus saksikan rangkaian acara live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin hingga Jumat. Dan untuk informasi kegiatan Dewan Fatwa dan Fatwa TV bisa Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan kami informasikan bahwa setelah ini tepat pukul 5 akan ada live ilmu waris praktis bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullahu ta'ala. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.